Ya, sebelum kita mulai baca, silakan siswa bisa siapkan. Ini kita belajar pelajaran yang kelima, lanjutan dari Rasul Allah Idola. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Nabi Ilyas dan Nabi Musa. Masih ingat? Ada ingat kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyasa? Wah, namanya versinya. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa itu, Nabi Ilyasa adalah keponakan dari Nabi Ilyas. Apa lagi yang bisa namakan? Apa Pio? Terus Nabi Ilyas adalah sekaligus muridnya Nabi Ilyas. Berapa lama Nabi Ilyas dan Ilyas itu berada di dalam gua? 10 tahun. Ya, 10 tahun dia berada di gua. Ketika kaum Bani Israel itu tidak mau menyembah kepada Allah, dia durhaka pada Allah, diberilah Allah musibah berupa apa? Jadi pada masa Nabi Ilyas dan Ilyasa, Bani Israel itu mengalami musibah itu terjadi. Setelah mereka sadar, mereka sadar turunkanlah hujan pada alam Nabi Ilyas waktu itu turunkan hujan oleh Allah. Setelah itu mereka bermakan domba kepada bumi yang sangat baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau wafat pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 2 bulan ketika masih di dalam kandungan. Saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan harta benda yang banyak,
Namun, beliau hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Pada saat masih bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dengan tujuan Nabi Muhammad SAW terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan, fisiknya tubuh sehat dan terlatih bahasa Arab yang fasih. Saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, terjadi peristiwa pembelaan dada oleh malaikat Jibril yang bertujuan untuk membersihkan hatinya. Setelah usianya kurang lebih 2 tahun, Halimatus Sa'diyah menyerahkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, yaitu Ibu Aminah. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ibunya pada saat perjalanan pulang ziarah dari makam ayahnya di kota Adua. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW selalu diajak pamannya untuk menggembala kambing. Beliau senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Nabi Muhammad SAW sering menyebutnya di kerja yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur. Sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya pada saat itu adalah berdagang dan berwisata. Beliau membawa berbagai jenis dagangan milik saudara ayah yang bernama Khadijah. Karena persetujuan Nabi Muhammad SAW, Khadijah jatuh cinta padanya. Hingga pada akhirnya Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Pada usia 30 tahun, Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh orang-orang Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad, yaitu dengan cara mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Lalu beliau meminta kepada seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi Muhammad SAW kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di 2 biro, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Dan beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, ketika beliau berusia genap 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Pada saat beliau sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampirinya seraya berkata, "Ya Roh," atau "Bacalah, aku tidak dapat membaca." Jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Malaikat Jibril lalu melepaskan pelukannya. Malaikat Jibril berkata lagi, "Ya Roh," atau "Bacalah." Beliau menjawab,
Aku tidak dapat membaca. Jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Malaikat Jibril lalu melepaskan pelukannya dan berkata lagi, Iqra atau bacalah. Beliau menjawab, aku tidak dapat membaca. Jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Jibril memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampiri. Kemudian malaikat Jibril pun melepaskannya sambil berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatinya. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, maka beliau sering disebut dengan Khatimul Anbiya, yang artinya penutup bagi para nabi dan rasul. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW kemudian berdakwah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang dan sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Tuhanku, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini dibaca berbulan-bulan. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, beliau juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Hal ini dibicarakan oleh Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil di antaranya adalah kita senantiasa berperilaku jujur dan kasih sayang.
sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang senantiasa sujud dalam berdagang dan juga sangat menyayangi anak yatim. Selanjutnya, kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita membacanya, maka akan mendapatkan pahala. Kemudian kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. bertepatan dengan tahun apa? Awal. Setelah Rabiul Awal tahun Gajah. Tahun Gajah itu ketika tahun itu terjadi peristiwa bangunan Gajah yang dipimpin oleh Abraham. Dia ingin menentukan bertepatan dengan tahun itu lah yang hadir. Kemudian siapa nama ayahnya? Aisyah. Nama ibunya? Fatimah. Silakan Asifah. Ya. Siti, Ami, bagus. Kemudian setelah Nabi Muhammad lahir, siapa yang menjadi ibu susunya? Silakan Bapak. Zaki. Siapa? Jadi ibu susunya? Halimatus Sa'diyah. Jadi siapa nama ibu susunya? Halimatus Sa'diyah. Khadijah itu siapa Nabi? Jangan sampai salah ya. Nama ibunya Siti Ami. Ayahnya bernama? Ibu susunya bernama? Halimatus Sa'diyah. Ketika itu Nabi Muhammad berada bersama Halimatus Sa'diyah, dia sedang bermain dengan temannya. Apa yang terjadi? Bisa? Betul. Terjadinya penggalahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat. Teman-temannya mengajukan memberitahukan kepada Halimatus Sa'diyah bahwa ada seseorang yang membawa Nabi Muhammad, kemudian dada Nabi Muhammad dibelak. Nah, itu tuh adalah pembersihan yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian ibunya meninggal ketika umur Nabi Muhammad berapa tahun? Sudah 6 tahun. Nah, Nabi Muhammad piatu tadi ayahnya, sekarang ibunya. Ketika dia berumur 6 tahun. Dengan siapa dia tinggal lagi? Dengan siapa? Kemudian dengan siapa nama kakeknya? Siapa nama kakeknya? Ayo, siapa? Yang belum lagi, yang belum. Siapa? Abdul Muthalib. Jangan Abdul Muthalib ya, Abdul Muthalib. Apa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Nah, waktu itu Nabi Muhammad kecil, pekerjaannya sebagai apa? Ayo, apa? Main balak dong. Ya, dia main balak dong. Ketika kakeknya meninggal dunia, berumur berapa Nabi Muhammad? Setelah dia meninggal, umur berapa? Umur 8 tahun. Dengan siapa Nabi Muhammad tinggal lagi setelah itu? Silakan anak. Dengan pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Bagus semuanya. Berarti betul-betul menyimak video yang ditayangkan tadi. Jadi ketika kakeknya meninggal, kemudian pamannya lah yang menggantikan mengasuh Nabi Muhammad. Kemudian dibawa
berdagang. Ya. Sehingga Nabi Muhammad itu dengan kejujurannya, sehingga Nabi Muhammad diberi gelar apa? Apa nada? Apa arti alamin? Dapat percaya bagus. Nah, Nabi Muhammad dengan kejujurannya diberilah gelar Al-Amin yang artinya adalah dapat dipercaya. Kemudian ketika dia berumur 25 tahun, karena kejujurannya, karena sikapnya, semuanya terlihat oleh Khadijah. Ketika dia berumur 25 tahun, akhirnya Khadijah tertarik dengan melihat sikapnya Nabi Muhammad. Nah, kapan dia menikah? Ketika berumur 25 tahun. Kemudian ketika Nabi Muhammad itu ya suka tadi ke apa namanya tadi? Ya, ketika berada di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril. Apa yang dibawa oleh malaikat Jibril? Menurunkan wahyu pertama. Disuruhnya Nabi Muhammad itu membaca Iqra. Apa jawab dari Muhammad supaya kita bisa membaca? Akhirnya dipimpin oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad bisa membaca seolah-olah surah apa namanya? Surah Al-Alaq ayat berapa? Ayat 1 sampai 5 seperti tertulis di dalam hati Nabi Muhammad. Ya, jadi ketika berada di Gua Hira, disitulah diturunkan oleh Allah wahyu pertama kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ya, mudah-mudahan dengan ibu masih ingat. Kemudian, apa keteladanan Nabi Muhammad yang kita pelajari? Satu, bersikap jujur dan kasih sayang. dua, Senantiasa membaca Al-Quran. tiga, apa lagi? Tiga. Pemaaf. Maaf. Masih ada? Empat. Lagi apa? Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Aku masih paham. Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak kita mulai diskusi. Ya. Kelompok 4. Ya. 4. Pertanyaannya adalah tulis 3 keteladanan Nabi Muhammad SAW. 3 keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ceritakan peristiwa yang terjadi di Gua Hira. Ya, dan Bang. Ya, silakan diskusikan. Audio Jungle. Audio Jungle.
dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal berdekatan dengan tahun Gajah. Kemudian Nabi Muhammad SAW, nama ayahnya Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Dia yang menjadi yatim piatu ketika berumur kurang lebih berumur 6 tahun. Kemudian ketika ibunya meninggal dunia, dia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kurang lebih berumur 8 tahun, kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, semasa kecilnya Nabi Muhammad itu pekerjaannya adalah mengembala domba. Dan ketika dia sudah beranjak dewasa, dia pekerjaannya adalah ikut berdagang dengan pamannya sampai saat Nabi Muhammad bertemu dengan Siti Khadijah. Yaitu Nabi Muhammad berumur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun, Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Waktu itu dia menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad itu adalah orang yang maaf, jujur, dengan kejujurannya dia diberi gelar Al-Amin. Ya, oke, itu yang dapat kita sebutkan materi hari ini. Kita tutup